Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini, dan selamat datang juga di channel Anime OP. Ngomongin soal karakter One Piece, rasanya banyak banget guys. Karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Namun ada satu sosok yang menurut aku kayaknya menarik banget nih untuk kita ulas, yaitu Marshal Butich alias Kurohige. Yaps, dia adalah salah satu kaisar lautan atau Yonko yang cukup berprestasi dalam dunia perbajak lautan. Lalu sebenarnya, seberapa kuat sih karakter yang satu ini? Sampai-sampai dia dinobatkan sebagai pemilik gelar Yonko tercepat yang sebelumnya hanya seorang bajak laut biasa. Oke deh, daripada makin penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Perjuangan memang tidak pernah mengkhianati hasil. Itulah yang mungkin bisa menggambarkan sosok Kurohige saat ini. Emang sih guys, jika kita melihat bagaimana Kurohige bisa sampai seperti sekarang ini sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya waktu pertama kali Kurohige diperkenalkan dalam cerita, lebih tepatnya ketika berada di kota Mouktown, penampilan Kurohige ini terlihat sangat biasa saja. Bahkan tidak terlihat seperti orang yang kuat. Nah, ketika Luffy bertemu dengan Kurohige di sebuah bar untuk memperebutkan makanan, ya emang Kurohige ini terlihat seperti bajak laut biasa yang tidak menonjolkan kekuatannya. Padahal kita semua tahu, ketika itu Kurohige sudah membentuk bajak lautnya, yang artinya Kurohige ini sudah memiliki kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi. Namun justru Kurohige tidak menghajar Luffy dan hanya memperdebatkan sebuah makanan dan impian bajak laut. Padahal kita juga tahu kan gimana sifat Baka Sencho yang main asal hajar aja. Tapi ketika bertemu Kurohige, apa yang Luffy lakukan? Hanya diam saja bukan, seolah-olah mereka berdua akan menjadi viral di masa depan. Hal ini pun kemudian diperkuat saat Kurohige berhadapan dengan Ace. Nah, kita semua tahu Ace adalah salah satu karakter kuat. Ace juga divisi kedua di kelompok bajak laut Shirohige yang cukup ditakuti di era baru saat ini. Dalam pertarungan tersebut, emang sih awalnya Ace mendominasi jalannya pertarungan. Ace bahkan sampai membuat Kurohige dan anak buahnya kerepotan. Namun menariknya, serangan Ace tersebut justru seolah-olah tidak memberikan dampak yang besar bagi Kurohige. Di sisi lain, Kurohige yang telah mengetahui bahwa kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi dapat memberikan kekuatan yang luar biasa, yaitu menetralkan kekuatan buah iblis orang lain. Ditambah lagi, Kurohige ini telah mengetahui kelemahan Ace, di mana pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Kurohige. Dan dari sinilah kita semua tahu bahwa Kurohige merupakan karakter yang benar-benar harus diwaspadai. Oh iya, sedikit tambahan guys. Permasalahan Ace dan Kurohige ini sebenarnya berawal dari Kurohige yang merebut buah iblis Yami Yami no Mi dari tangan Touch, yang merupakan divisi di kelompok bajak laut Shirohige. Kurohige membunuh Touch tanpa ampun dan memakan buah iblis tersebut serta memutuskan untuk kabur. Nah, Ace yang mengetahui bahwa Kurohige pelakunya tidak terima dan berencana menghabisi Kurohige. Tapi ya apa daya guys, Yami Yami no Mi ternyata lebih kuat daripada Mera Mera no Mi. Dari apa yang terjadi sampai Kurohige mendapatkan buah iblis Yami Yami no Mi, sebenarnya Kurohige sudah mengincar kekuatan buah iblis ini. Meskipun belum diketahui sejak kapan, tapi menurut aku sih, Kurohige ini sengaja memanfaatkan bajak laut Shirohige yang memang sudah terkenal kuat ketika itu untuk bersembunyi dan berlindung dari bajak laut kuat lainnya. Kurohige yakin jika dia bergabung dengan bajak laut yang kuat, maka kesempatan untuk menemukan buah iblis incarannya pun akan semakin besar. Dan benar saja, setelah mendapatkan kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi dan mengalahkan Ace, Kurohige membuat kekacauan di Impel Down dan merekrut anggota bajak lautnya yang rata-rata adalah penghuni tahanan Impel Down level 6. Jelas orang-orang yang termasuk tahanan Impel Down level 6, kekuatannya emang gak perlu diragukan lagi guys.
Tak sampai di situ, Kurohige dan anggota barunya mulai unjuk gigi dalam pertempuran Marineford. Ya meskipun hanya nyampah, tapi setidaknya rencana Kurohige sukses bukan dengan mengambil kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Dari sinilah Kurohige membuktikan bahwa dia mampu memiliki kekuatan lebih dari satu buah iblis yang tentunya sangat mustahil dilakukan oleh orang lain. Jelas hal ini tentu membuat semua orang sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Kurohige ketika itu. Dengan percaya diri, Kurohige yang telah memiliki kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi yang mampu menyerap kekuatan musuhnya dan Gura-Gura no Mi yang memberikan serangan daya hancur yang mematikan, langsung mengetes kekuatan barunya itu dengan melawan Fleet Admiral Sengoku. Namun, karena Kurohige masih belum bisa menguasai kekuatan Gura-Gura no Mi, Kurohige memutuskan untuk mundur dan mengakhiri pertempuran setelah bajak laut Akagami datang ke pertempuran Marineford. Nah, seiring berjalannya waktu, Kurohige ini mendapatkan gelar sebagai seorang Yonko. Setelah dikatakan berhasil merebut daerah kekuasaan Yonko Shirohige dulu. Dari sini sudah jelas bukan? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kurohige ini tak lepas dari sebuah rencana dan strategi. Kurohige akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Di mana inilah yang justru menggambarkan sosok bajak laut yang sesungguhnya. Meskipun Kurohige saat ini adalah seorang Yonko dengan nilai bounty terendah daripada Yonko lainnya, bukan berarti Kurohige ini lemah guys. Kekuatan Kurohige ini aja udah sangat mengerikan dengan dua buah iblisnya ditambah lagi dengan para anak buahnya. Selain itu, julukan kelompok bajak lautnya yaitu Devil Fruits Hunter, kita telah melihat bagaimana Shiryu mendapatkan kekuatan buah iblis Suke-Suke no Mi milik Absalom yang memberikan kemampuan untuk menghilang. Di mana hal ini membuat Shiryu menjadi seorang pendekar pedang yang mematikan. Aku rasa sih Kurohige ini mengincar kekuatan buah iblis yang bisa mendukung kemampuan basic dari para nakamanya. Sehingga mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Dan dari sinilah Kurohige mendapatkan sebuah support yang sangat luar biasa. Karena ya menurut aku, Kurohige ini ibarat udah jadi hero yang fleksibel. Ngetank bisa, assassin juga bisa, yaitu tadi, dia hanya butuh support untuk melancarkan aksinya. Jadi menurut aku sih, sebenarnya kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Kurohige bukan hanya berasal dari kekuatan buah iblisnya saja, melainkan tingkat kecerdasan dan kelicikan yang dimilikinya juga. Dimana inilah yang membuat Kurohige mampu memperhitungkan kondisi yang tidak menguntungkan baginya. Dengan kata lain, pergerakan bajak laut Kurohige yang semakin membuktikan jika Kurohige benar-benar serius untuk mengincar gelar Raja Bajak Laut, atau mungkin singgasana kosong. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kekuatan Yonko Kurohige. Jadi gimana nih menurut nakama semua? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu Mimin Vivi menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!